Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kelas 12 BDP bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Materi pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang administrasi bisnis retail. Tujuannya agar kalian bisa memahami administrasi bisnis retail dengan baik. Pada dasarnya, sebuah usaha kalau ingin berjalan dengan baik dan langgeng itu membutuhkan administrasi. Begitu juga dengan bisnis atau usaha retail. Oke, kita langsung ke pengertian administrasi retail. Administrasi retail adalah suatu kegiatan catat-mencatat dan pembukuan dalam usaha retail supaya bisnis bisa dianalisis mengenai keuangannya dan sebagai pertimbangan untuk kedepannya. Jadi kalau dalam usaha retail itu kan administrasinya kalau sudah baik, maka pencatatan uang keluar atau masuk itu akan tercatat dengan baik pula. Dan untuk kedepannya kalau ada kesalahan itu akan dijadikan sebagai pelajaran. Jadi untuk kedepannya tidak terjadi kesalahan lagi gitu atau akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya itu ada ciri-ciri administrasi retail. Di sini yang pertama terdapat dari 2 atau lebih kelompok manusia. Kita ketahui bahwa menjalankan suatu administrasi itu tidak bisa sendiri. Harus ada 2 orang atau lebih agar ada pembagian tugas dengan baik. Yang kedua, terdapat kerjasama. Tadi karena adanya 2 orang atau lebih, diharapkan untuk bisa bekerja sama sesuai dengan tugasnya masing-masing gitu ya. Terus yang ketiga, terdapat proses atau usaha dalam bidang retail. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada usaha atau tidak berjalan usaha tersebut? Sudah dipastikan administrasinya juga tidak akan berjalan dengan lancar kan? Nih, contohnya di bagian keuangan. Jika usahanya tidak berjalan, artinya tidak ada pemasukan atau pengeluaran, maka apa yang akan dicatat oleh bagian keuangan tersebut? Gitu. Jadi, kemudian yang keempat, terdapat bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Di sini akan ada yang namanya struktur organisasi. Struktur organisasi ya. Siapa yang tugasnya sebagai pembimbing atau membimbing siapapun yang baru masuk misalnya, atau membimbing karyawan-karyawan yang lainnya gitu yang sudah masuk pula masih perlu bimbingan. Kemudian siapa yang menjadi pemimpin itu semuanya akan diatur dalam struktur organisasi. Kemudian yang terakhir, terdapat tujuan usaha menuju kesuksesan. Nah, sudah pasti yang namanya membuat usaha atau bisnis tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ketika usaha tersebut mendapatkan keuntungan yang banyak, maka sudah dipastikan usaha tersebut sukses. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, unsur-unsur administrasi ya. Yang pertama, tata hubungan. Nah, tata hubungan ini dia itu berfungsi untuk menyampaikan suatu berita dari kedua belah pihak agar terjadinya proses kerjasama. Jadi kalau misalnya ada satu perusahaan dengan perusahaan lain ingin bekerja sama, nah si tata hubungan ini yang membuatkan MOU atau perjanjian kerjasama. Gitu. Kemudian yang kedua, kepegawaian. Kepegawaian ini berfungsi untuk mengatur dan mengurus masalah tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama dalam sebuah kantor. Tuh. Kemudian yang ketiga, pengorganisasian, yaitu berfungsi untuk menyusun suatu kerangka dari organisasi yang akan menjadi wadah atau tempat untuk setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai segala tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi ya, ada struktur organisasi dalam sebuah perusahaan itu pasti ada struktur organisasi. Siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang menjadi direktur, siapa yang menjadi bagian keuangan itu akan disusun dalam pengorganisasian. Sama seperti sekolah juga. Di kelas juga ada ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris. Nah, seperti
seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu keuangan. Keuangan ini berfungsi mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Nih ada bagian keuangan di sini. Kemudian yang selanjutnya manajemen. Dia itu berfungsi menggerakkan para karyawan dan menggunakan seluruh fasilitas kerja sehingga tujuan kerjasama yang telah ditetapkan bersama bisa benar-benar tercapai. Kemudian yang selanjutnya itu ada tata usaha. Tata usaha ini kan kalau di sekolah juga ada ya, TU, tata usaha. Di sini dia itu tugasnya menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Tuh, jadi dia tuh menyimpan segala surat masuk, surat keluar, kayak gitu ya. Itu di tata usaha, atau kalau kita memerlukan data-data apa gitu itu masuknya ke tata usaha. Kemudian yang selanjutnya perwakilan. Perwakilan ini kalau misalnya kata lainnya itu sama dengan humas ya. Di sini dia itu berfungsi untuk menciptakan sebuah hubungan yang baik dan berusaha untuk memperoleh banyak dukungan dari masyarakat sekitar tempat usaha atau perusahaan. Ini sama aja kayak humas ya, kalau di sekolah-sekolah tuh atau di struktur organisasi yang lain tuh namanya humas. Kemudian yang terakhir adalah perbekalan. Perbekalan ini dia berfungsi untuk pemakaian, mendaftar, mengadakan, mengatur, dan memelihara sampai dengan menyingkirkan atau melenyapkan seluruh perlengkapan yang sudah tidak dibutuhkan lagi dalam sebuah kantor. Nah, kalau yang perbekalan ini seperti bagian sarana dan prasarana. Jadi kalau misalnya di perusahaan tersebut membutuhkan barang yang baru karena barang yang lama sudah tidak bisa dipakai, itu bisa diajukan ke yang perbekalan ini. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu ada manfaat administrasi. Manfaat administrasi ini yang pertama, risiko kehilangan barang dapat diperkecil karena setiap transaksi, baik barang masuk, hasil pembelian maupun barang keluar dari hasil penjualan itu dapat dibukukan dengan rapi. Jadi tidak ada yang namanya barang hilang atau apa gitu, karena barang yang keluar itu akan dicatat. Apa saja barang yang keluar hari ini dan apa saja barang yang masuk hari ini. Jadi kalau ada yang hilang tuh langsung akan ketahuan gitu ya. Kemudian yang kedua, perusahaan akan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi, baik itu rekanan, konsumen, instansi pemerintah maupun supplier. Jadi dia itu kenapa bisa dengan mudah menghubungi? Karena apa? Karena ada yang mencatat nomor handphone pihak-pihak lain tersebut gitu dengan rapi, dengan baik. Jadi kalau misalnya kita butuh, itu tinggal menghubungi bagian yang administrasi yang menyimpan nomor handphone atau nomor telepon yang bisa dihubungi di pihak lain tersebut. Kemudian yang ketiga, pemilik perusahaan akan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya melalui laporan hasil pencatatan. Kemudian yang terakhir, memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti-bukti kesepakatan penjualan. Itu ya. Di sini konsumen itu ada bukti transaksi. Jadi jadi kayak struknya gitu. Kalau misalnya ada kesalahan dalam proses pembelian itu bisa ditukar atau apa gitu dengan menggunakan struk tersebut. Jadi ya mohon maaf tadi terpotong ya. Kita langsung lanjut ke kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi ini ada berapa tuh? Ada 6 ya. Yang pertama menghimpun ini jadi dia itu tugasnya atau jenis kegiatannya dia mengumpulkan segala keterangan yang tadinya tidak, jadi mengumpulkan segala informasi gitu ya untuk dapat dipergunakan di suatu hari nanti gitu di masa depan. Kemudian yang kedua mencatat ini dia ini membukukan berbagai transaksi atau berbagai keterangan. Yang ketiga mengolah, dia ini
memperbanyak, menyalin, atau membuat informasi menjadi lebih baru sehingga nanti di kemudian hari dia akan berguna. Kemudian yang selanjutnya menggandakan. Di sini menggandakan dia tugasnya adalah memperbanyak. Contohnya memperbanyak brosur-brosur gitu ya, brosur-brosur promosi penjualan, terus memperbanyak surat keluar, surat masuk kayak gitu, atau surat permintaan barang dan lain-lain sebagainya. Kemudian mengirim. Kalau mengirim dia itu adalah tugasnya atau wujud kegiatannya menyampaikan dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Dan terakhir itu menaruh. Nah, menaruh ini meletakkan di tempat tertentu dengan maksud mudah untuk ditemukan kembali. Jadi supaya tidak berserakan si berkas-berkas yang penting ini itu disimpan dengan baik dan ditaruh dengan tidak bertumpuk-tumpuk agar mudah ditemukan gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah unsur-unsur pencatatan administrasi retail. Di sini yang pertama ada sumber daya manusia atau manusianya itu sendiri. Setiap perusahaan atau usaha retail lah ya, itu membutuhkan manusia. Bayangkan kalau misalnya suatu perusahaan dia berdiri hanya gedung saja dan di dalamnya tidak ada manusia. Apakah bisnis atau usaha tersebut akan berjalan? Tidak akan kan? Yang kedua itu adalah material atau harta kekayaan. Bisa dibilang material atau harta kekayaan ini adalah modalnya atau modal awal untuk membuat suatu usaha retail. Sudah ada manusia ya, tapi tidak punya modal. Bisa berjalan tidak perusahaan tersebut? Nah, tidak akan kan? Jadi antara manusia dengan modal itu sangat berkaitan. Begitu pula dengan yang ketiga ini, metode. Metode ini adalah cara bagaimana usaha atau bisnis ini akan berjalan gitu, atau akan sukses lah ke depannya gitu. Nah, sudah ada manusia, sudah ada modal, akan berjalan atau tidak kalau misalnya kita tidak punya cara untuk membuat usaha. Nah, akan diapakan nih si manusia dengan modal ini? Tidak akan berjalan pula. Jadi antara manusia, material, dan metode ini harus saling berkaitan. Kalau misalnya sudah ada manusia, sudah ada modal, dan sudah ada bagaimana caranya atau metodenya, itu sudah dipastikan usaha tersebut perlahan-lahan akan bangkit dan akan sukses ke depannya. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada berkas-berkas administrasi retail. Di sini ada kwitansi yang pertama ya. Berkas-berkas administrasi retail itu dibagi menjadi dua, berkas-berkas penjualan dan berkas-berkas pembelian. Berkas-berkas penjualan itu ada beberapa macam. Yang pertama kwitansi. Kwitansi ini dia identik dengan bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu ya. Kalau faktur, yang kedua adalah faktur. Faktur itu identik dengan perhitungan penjualan barang secara kredit yang dibuat oleh pihak penjual untuk disampaikan kepada pihak pembeli. Tuh. Kemudian kalau yang ketiga, cek. Cek ini identik dengan surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu surat tersebut diserahkan kepada bank. Ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah bank dan memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Jadi cek ini misalnya Septiadi Parit nih punya tabungan di bank, kemudian punya ceknya. Nah, terus Mustafa itu meminta sejumlah uang dan dituliskan di cek tersebut misalnya 500 juta, ditandatangani oleh Septiadi Parit, maaf. Nah, itu bisa diberikan kepada Mustafa dan dari Mustafa itu bisa diberikan ke bank. Nah, bank itu akan mencairkan sejumlah uang yang tertera di dalam cek tersebut. Nah, uangnya itu dari rekening gitu. Kemudian yang selanjutnya nota debit dan nota kredit.
Nota debit ini identik dengan pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan dalam badan usaha kepada pelanggannya bahwa akunnya telah didebit dengan jumlah tertentu. Artinya didebit ini berarti uang tersebut telah dikeluarkan dari rekening untuk membayar sejumlah pembayaran. Kemudian kalau misalnya nota kredit ini identik dengan pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit dengan jumlah tertentu. Dikredit ini adalah ada uang yang masuk gitu, ada uang yang masuk ke dalam rekening yang ke dalam rekening gitu, si pemilik ke dalam rekening si pemilik rekening. Waduh, belibet ya, mohon maaf. Kemudian yang selanjutnya billet giro. Billet giro ini identik dengan surat perintah dari nasabah kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam billet giro pada bank yang sama atau bank yang lain. Tuh. Nanti contoh-contohnya akan saya perlihatkan di bawah ya. Yang selanjutnya rekening koran. Rekening koran ini identik dengan bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya yang digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan retail dan saldo kas menurut bank. Jadi rekening koran ini seperti laporan uang tersebut dipakai apa aja sih gitu kan. Jadi pengeluaran misalnya kita bayar apa menggunakan via transfer atau apa, nah itu akan terbaca, kita transfer kemana itu akan ketahuan. Kemudian yang selanjutnya berkas-berkas pembelian. Berkas-berkas pembelian ini ada bukti permintaan dari gudang. Yang pertama, bukti permintaan dari gudang ini seperti misalnya gudangnya ini ingin membeli suatu barang, jadi kehabisan suatu barang. Nah, dari yang kepala gudang ini mencatat semua kebutuhan yang tidak ada di gudang untuk diajukan kepada pimpinan gitu. Terus yang selanjutnya adalah surat pesanan. Ini bertujuan untuk menjamin keabsahan pesanan sekaligus meyakinkan supplier. Jadi kita membuat pesanan kepada supplier untuk mengisi permintaan gudang tadi. Nah, supaya si supplier percaya kalau kita itu yang kita sebagai usaha retail yang meminta kepada supplier tersebut untuk dikirimkan barang, makanya dibuat surat pesanan. Tuh, kemudian penerimaan barang. Penerimaan barang itu ketika barang diterima itu akan diperiksa dan mencocokkan barang. Jadi ada penerimaan barang dan permintaan barang tadi kan, dia akan mencocokkan permintaan. Dia di gudang tuh mintanya barang apa aja sudah tercatat, dan pada nota penerimaan barang juga nanti akan tercatat yang sama, makanya akan dicocokkan dengan permintaan. Tuh, kemudian kartu persediaan. Kartu persediaan ini jadi barang yang telah masuk atau berada di gudang akan dicatat pada kartu persediaan secara manual maupun secara komputer. Jadi untuk melihat barang apa saja yang masih tersedia dan barang apa saja yang sudah tidak tersedia di dalam gudang tersebut gitu ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah contoh kwitansi, ini contoh faktur, kemudian ini contoh cek ya. Terus ini contoh nota debit seperti ini. Ya, tadi debit itu berarti pengeluaran dari suatu rekening. Jadi uang yang dikeluarkan dari rekening tersebut. Kemudian ini contoh nota kredit. Terus ini contoh billet giro. Mirip dengan cek ya. Nah, ini contoh rekening koran.
Tuh nih ada transaksinya untuk apa aja di sini. Kemudian jumlah uangnya berapa ada di sini. Kemudian ini contoh bukti permintaan nih. Kan jenis barang apa, dia yang di gudang tuh minta apa, kemudian mereknya apa, berapa jumlahnya. Nah, kayak gini. Terus tadi kan ada surat pesanan ya. Surat pesanan kalian udah pernah membuat juga, jadi udah tahu contohnya seperti apa waktu kelas 10. Kemudian contoh penerimaan barang. Nah, ini bukti penerimaan barang nih. Nanti akan disamakan di sini. Misalnya jenis barang di sini kan kulkas, berarti di sini juga ada kulkas. Ini hanya contoh aja ya. Kemudian yang terakhir, contoh kartu persediaan nih. Kartu persediaan ini nanti kita akan pelajari di bab berapa ya? Pokoknya tentang FIFO, LIFO. Pokoknya yang seperti itu ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.